Boleh kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bu Menteri Keuangan, Pak Menteri Bappenas, Pak Menteri Pekerjaan Umum, Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Pak Menteri Kesehatan, Pak Menteri Pertanian, Kepala Kepolisian RI dalam perjalanan, dan Wamen Agama. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur karena hari ini tadi Bapak Presiden sudah menyampaikan terkait dengan APBN dan alhamdulillah ekonomi Indonesia masih solid dan terus pulih. Rilis terakhir Indonesia tumbuh di 5,17% atau 5,11% sepanjang semester 1 tahun 2023. Dan ekonomi tadi disampaikan Bapak Presiden selama 7 triwulan berturut-turut di atas 5%. Dan ini lebih baik dari Vietnam yang 4,14, kemudian Amerika Serikat 2,7, kemudian Korea Selatan, bahkan Jerman yang masih negatif. Nah, kita optimis ke depan masih terus ekonomi penuh tantangan dan beberapa resiko global termasuk fragmentasi perdagangan, geopolitik, dan tentu kita berharap ekonomi Cina yang kita lihat semester ini melambat, baik dari segi ekspor maupun import, dan domestic demand-nya terkontraksi. Dalam ketidakpastian tersebut, tentu Indonesia berharap menjadi upper middle income. Hari ini kita pendapatan per kapitanya di 4.500 dan diharapkan di akhir tahun depan bisa 5.500, di mana ini adalah jalan menuju ekonomi di atas 10.000 dalam 10 tahun ke depan. Nah, kemudian juga tadi Bapak Presiden menyampaikan dalam daya saing IMD, Indonesia naik 10 tingkat menjadi ranking ke-34, economic performance-nya di 13, business efficiency 11, government efficiency di 4, dan infrastruktur juga membaik. Dari lembaga rating, Indonesia stabil di level BBB+, kemudian pertumbuhan ekonomi kita tentu lebih baik dibandingkan beberapa negara, termasuk Perancis yang 4,3, India lebih tinggi dari kita, 7,4, terutama di level inflasinya. Nah, kemudian dalam indikator sosial, kemiskinan ekstrim kita turun 1,12% di bulan Maret 2023 dan target tahun depan mendekati 0 targetnya. Kemudian di beberapa indeks, antara lain indeks keyakinan konsumen kita masih di 123,5, penjualan tumbuh 6,3%. Selamat sore Pak Kapolri. PMI kita masih 23 bulan berturut-turut di atas 50, yaitu 53,3. Kemudian beberapa implementasi strategi yang dilakukan oleh pemerintah, antara lain tentunya terkait dengan kemudahan berusaha. Ini kita melihat bahwa salah satu faktor kita adalah ICOR, di mana ICOR kita berada di 5,3 dan pertumbuhan ekonomi tentunya di level 91-97 kita masih ICOR-nya 5,3. Namun saat sekarang ICOR kita sudah 7,6 dan tentu ICOR ini relatif tinggi dan kita berharap pertumbuhan ekonomi ini bisa kita capai apabila ICOR kita bisa tekan di yang lebih rendah. Kemudian juga Indonesia terus mendorong daya saing, antara lain tentu dengan digitalisasi, making industry Indonesia 4.0, hilirisasi sumber daya alam, dan juga sistem logistik atau national single window. Kemudian baru kita dorong kebijakan hasil ekspor DHE dengan PP 36 2023, tentu dalam 3 bulan ke depan kita akan lakukan evaluasi dan peningkatan produktivitas masyarakat melalui salah satunya adalah vokasi dan kartu prakerja. Nah, pemberdayaan UMKM salah satunya melalui KUR
sampai dengan 31 Juli ini sudah sekitar 42,64% atau sebesar 126,63 triliun dari anggaran atau budget 267 triliun. Nah, terkait dengan RAPBN nanti disampaikan secara detail oleh Bu Menteri Keuangan. Namun secara singkat pendapatan negara adalah 2.781,3 triliun, kemudian belanja negara 3.304,1, defisit sebesar 2,29 atau 522,8 triliun. Nah, tentu temanya adalah mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif. Nah, tentu dengan berbagai kebijakan termasuk dari SDA. Nah, kemudian pendapatan negara di tahun 2024 diproyeksikan sebesar 2.781,3 triliun dan ini antara lain melalui reform perpajakan atau Undang-Undang HPP. Selanjutnya kami persilakan Ibu Menteri Keuangan untuk memberikan penjelasan. Penjelasannya ini ala-ala Barbie, karena warna Ibu sekarang warna Barbie. Terima kasih Pak Menko. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Pak Menko dan seluruh Bapak dan Ibu sekalian, anggota Kabinet dan Pak Kapolri. Kami akan sampaikan secara cepat karena sebagian tadi yang bagian ekonomi sudah juga disampaikan oleh Pak Menko. Mungkin untuk menambah beberapa penjelasan dari pidato Bapak Presiden hari ini. Satu, bahwa risiko global di 2024 masih harus diwaspadai. Dan oleh karena itu APBN didesain untuk tetap menjadi shock absorber, namun sekaligus mengakselerasi transformasi ekonomi yang tadi dijelaskan dalam pidato Bapak Presiden dan Pak Menko, termasuk untuk human capital, physical capital, dan natural capital, serta reform di bidang kelembagaan. APBN juga tetap berpihak kepada kesejahteraan rakyat, dengan terutama fokus pada penurunan kemiskinan, stunting, dan kesenjangan. Kita akan melihat APBN dijaga tetap sehat dan berkelanjutan untuk bisa terus menopang tujuan menuju Indonesia maju di 2045. Oleh karena itu pendapatan negara, belanja negara, dan defisit akan dibuat sehingga kita tetap tahan dengan gejolak yang terjadi di dalam lingkungan global, namun tetap bisa mendanai dan mendukung perekonomian. Ekonomi Indonesia masih sangat resilient di tengah berbagai guncangan. Kita lihat pada periode 2014-19, Indonesia tumbuh 5%, dunia di 3,4, itu kejadian taper tantrum dan commodity boom yang berakhir, serta mulai meningkatnya ketegangan Amerika dengan Cina. Kemudian periode 2020 terjadi pandemi, Indonesia kontraksinya di 2,1, dunia minus 2,8. Recovery Indonesia tahun 2021 masih di 3,7, namun 2022 kita di 5,3 dan 7 kuartal berturut-turut di atas 5 pada saat dunia dihadapkan pada disrupsi rantai global, lonjakan inflasi dan pengetatan moneter secara global. Indonesia menggunakan fiskal secara prudent dan efektif. Kita bandingkan umpamanya pada saat 2020 terjadinya shock pandemi, defisit Indonesia naik ke 6,14, tapi itu lebih kecil dibandingkan India yang melakukan defisit yang sangat dalam di double digit mendekati 13% dari GDP. Dan oleh karena itu tadi disampaikan Bapak Presiden, GDP, debt to GDP dari India adalah meningkat di 88,5 pada tahun 2020. Kemudian Indonesia bisa konsolidasi fiskal secara sangat cepat dengan defisit langsung di bawah 3% pada tahun 2022, 1 tahun lebih cepat. Malaysia dalam hal ini masih struggle dengan defisit di atas 5%. Dan kalau kita lihat path dari debt to GDP ratio negara-negara ini tetap bertahan tinggi, sementara Indonesia sudah mulai menurun. Tadi angkanya di 2023 di 37%. Namun kita tahu bahwa lingkungan global tidak mudah, tensi geopolitik, pandemi, deglobalisasi, ancaman perang, dedolarisasi, perubahan iklim,
dan tren digitalisasi menjadi suatu tantangan dan sekaligus juga kesempatan. Ekonomi global melemah dan kita juga lihat pada saat yang sama inflasi meskipun tahun 2023 dan 2004 cenderung menurun, namun levelnya secara historis itu masih tinggi dibandingkan kondisi dalam dekade sebelum tahun 2020. Jadi ini pressure dari higher for longer masih akan dirasakan tahun 2024. PMI manufaktur global menunjukkan bahwa pelemahan global ini terlihat sangat nyata. Kita lihat dari sisi global PMI yang turun 49 dan Amerika Serikat yang konsisten masih di bawah 50 dan juga RRT sebagai ekonomi nomor 1 dan nomor 2 size-nya. Indonesia on the other hand masih tetap terjaga resiliensinya. Makanya kalau kita lihat dari negara G20 dan ASEAN, Indonesia bersama India, Filipina dan Meksiko adalah 4 negara yang PMI-nya itu ekspansif dan accelerated. Yang lainnya either ekspansi melambat atau kontraksi. Komoditas masih akan menjadi salah satu faktor yang kita waspadai. Harga gas turun 32% year to date, harga batu bara turun 63% year to date, sementara minyak akhir-akhir ini meningkat karena memang Saudi mencoba untuk menjaga harga pada level yang cukup tinggi. CPO kita juga mengalami penurunan meskipun kita melihat ada beberapa volatilitas akhir-akhir ini karena adanya pengetatan di berbagai harga pangan. Lonjakan dari komoditas ini menyebabkan inflasi dan kita lihat inflasi Amerika dan Eropa adalah terburuk dalam 40 tahun terakhir di atas 8%. Dan ini kemudian direspons dengan kenaikan suku bunga yang tadinya semuanya mendekati 0 suku bunganya pada saat sebelum pandemi dan selama pandemi, sekarang melonjak lebih dari 500 basis point. Ini tidak semua negara bisa tahan dengan gejolak suku bunga yang meningkat. Ini Menteri Kesehatan sebelah saya bekas banker tahu betul kalau ada shock suku bunga yang sangat tinggi, biasanya akan diikuti dengan persoalan kredit macet atau kemudian ekonominya mengalami krisis. Jadi periode-periode ini adalah periode yang tidak mudah dengan tantangan yang berbeda. Suku bunga negara maju diprediksi masih akan tinggi for longer, higher for longer. Ini artinya cost of capital menjadi relatif mahal dan oleh karena itu kita tetap harus menjaga secara hati-hati. Makanya respons dalam bentuk defisit kita yang makin kecil dan primary balance mendekati balance menjadi salah satu respons kita untuk ketahanan APBN dan ketahanan ekonomi. Bapak Presiden dan Pak Menko sudah menyampaikan tentang pertumbuhan ekonomi kita yang konsisten di atas 5% untuk 7 kuartal. Ini 7 kuartal yang tidak mudah, jadi kalau kita bilang 7 kuartal di atas 5% is not sesuatu yang taken for granted. Pada 7 kuartal terakhir ini terjadi konflik Rusia, Ukraina, pasokan global terdisrupsi, inflasi dunia melonjak tertinggi dalam 40 tahun, pengetatan moneter dilakukan sangat agresif dalam 40 tahun terakhir, dan perang dagang yang melonjak serta perubahan iklim serta perlambatan ekonomi. Jadi di atas 5% force untuk 7 kuartal dalam periode yang sangat tidak mudah dunia, itu merupakan sesuatu yang perlu untuk kita juga akui, namun ini tidak berarti kita tidak waspada. Indonesia terus membuat resiliensi melalui perbaikan konsumsi rumah tangga dan juga dari sisi transaksi digital yang membantu resiliensi dari konsumsi rumah tangga. Kita lihat transaksi digital sudah naik dari 41 triliun ke 41 billion US dollar ke 77 dan konsumsi kita sudah pulih dari tahun 2020 masa pandemi yang kontraksi 2,6 sekarang di atas 5%. Sementara hilirisasi yang dilakukan telah memberikan kontribusi terhadap daya saing ekspor Indonesia sehingga kita mampu meningkatkan nilai ekspor kita hampir 2 kali lipatnya di 3.825 triliun pada 2021-2022. Pada saat dunia mengalami PMI manufakturnya melemah, Indonesia dari sisi indeks GDP manufaktur kita justru mengalami kenaikan.
Ini adalah upaya untuk kita makin memperkuat ekonomi strukturnya, terutama peranan industri manufaktur yang memiliki nilai tambah tinggi. Pemulihan ekonomi merata di seluruh wilayah. Kalau kita lihat, Sumatera pun dalam hal ini sekarang sudah tumbuh mendekati 5%, kontribusinya terhadap GDP nasional 21,9%. Kalimantan tumbuh di 5,6%, itu kontribusinya 8,3. Kegiatan Pak Basuki untuk membangun IKN sangat menentukan dan sangat memberikan kontribusi besar terhadap kinerja dari Kalimantan. Selain harga komoditas, pada saat harga komoditas turun, dengan berbagai kegiatan itu bisa meminimais dampaknya. Kemudian Sulawesi yang selalu cukup tumbuh tinggi di atas 6%, Maluku sekarang dan Papua naik 6,3%, dan NTB serta Bali tumbuh di 3%. Jawa selama ini yang menjelaskan 57% dari GDP kita tumbuh sekitar 5%, yaitu 5,2%. Pertumbuhan ekonomi tadi disampaikan Pak Menko juga berkualitas, saya mungkin skip, pengangguran menurun, tingkat kemiskinan menurun, ini di dalam konteks bahwa kita sempat mengalami kenaikan pada saat pandemi. Semua indikator memang mengalami reverse pada saat pandemi, growth menjadi kontraksi dan pengangguran serta kemiskinan meningkat. Tapi sekarang kita sudah melihat bahwa seluruh tren itu sudah dibalikkan sekarang menuju kepada yang baik. Bapak Presiden menyampaikan dan Pak Menko menyampaikan tadi bahwa GDP per kapita Indonesia sudah masuk dalam middle upper income semenjak kita mampu untuk terus menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 5%. Inflasi kita juga mulai terkendali, harga pangan yang selama ini berkontribusi tinggi pada bulan Juli, volatile food itu kontribusinya hampir 0%. Kita harap ada Pak Mentan di sini bahwa harga pangan akan terus terjaga sehingga dia tidak menimbulkan kontribusi terhadap inflasi. Penurunan inflasi paling besar dari tahun 2022 ke 2003 adalah kalau kita lihat dari 5,6 ke 0% itu volatile food. Jadi penurunan terbesar adalah kontribusi dari harga pangan yang kemudian mengalami stabilisasi. Sektor eksternal kita meningkat dengan hilirisasi dan ini berkontribusi kepada kinerja ekspor kita, transaksi perdagangan kita surplus. Kenaikan ekspor kalau kita lihat dengan average 4,14 dari 2014 ke 2021. Tapi dari 2021 ke 2022 kita lihat kenaikan ekspor itu 25,6%. Jadi the average growth-nya meningkatnya jauh lebih tinggi dibandingkan periode sebelum terjadinya hilirisasi. Transaksi berjalan kita juga menjadi surplus dan ini sangat berkontribusi kepada kekuatan external balance kita. Sektor keuangan juga relatif stabil, BI, OJK, LPS dan Kementerian Keuangan dalam KSSK menjaga agar sektor keuangan terus stabil dan mendukung pemulihan dan pertumbuhan ekonomi. Kredit perbankan mulai meningkat, kenaikan dari 2019 ke 22 13,4%, dana pihak ketiga di perbankan juga meningkat 36,6% dari 2019 ke 22, perkembangan indeks harga saham serta kapitalisasi pasar semua menunjukkan hal yang positif. Dalam situasi ekonomi tumbuh dan capital market yang juga sehat, maka yield SBN kita terus bisa ditekan dan membaik. Ini dalam situasi dunia tadi mengalami kenaikan suku bunga 500 basis point. Kalau kita lihat justru Indonesia yield-nya menurun. Ini adalah sesuatu yang sangat fenomenal. Sehingga perbedaan antara surat berharga negara kita yang 10 tahun local currency dengan yield US Treasury 10 tahun itu perbedaannya menjadi makin mengecil di 216 basis point. Itu terendah bahkan dibandingkan negara-negara di ASEAN maupun emerging country di G20. Menggambarkan bahwa betapa Indonesia mampu menjaga perception dan juga confidence dan pada saat dunia mengalami turbulence dan kenaikan suku bunga yang luar biasa sangat meningkat tajam. Itu adalah situasi yang kemudian asumsi dasar makro yang sudah dibacakan Bapak Presiden tadi adalah yang warna pink sesuai dengan baju saya, yaitu growth 5,2%, inflasi 2,8%,
nilai tukar rupiah 15.000 per dolar, dan harga minyak $80 per barel, suku bunga 10 tahun 6,7, lifting minyak 625.000 barel per hari, dan lifting gas 1.033.000 equal minyak per hari. Dengan asumsi dasar makro tadi, kita sekarang masuk ke APBN. Tadi disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa APBN akan tetap menjadi instrumen penting yang diandalkan untuk menghadapi dinamika global sebagai shock absorber, juga sebagai instrumen untuk mentransformasikan ekonomi, dan APBN harus bisa terus mendukung perbaikan kesejahteraan rakyat. Kebijakan fiskal disampaikan oleh Bapak Presiden tadi dalam pidato, jangka pendeknya adalah kita harus menurunkan kemiskinan, stunting, dan meningkatkan investasi serta menjaga stabilitas. Oleh karena itu, inflasi akan tetap dijaga dan berbagai faktor untuk mengendalikan inflasi serta tim pengendalian inflasi nasional dan daerah akan terus diaktifkan. Dalam jangka menengah, human capital, oleh karena itu kita lihat Bapak Menteri Pendidikan dan Kesehatan ada di sini, infrastruktur, Bapak infrastruktur adalah Pak Basuki di sini, dan institutional gap itu adalah transformasi kelembagaan. Kita berharap dengan berbagai reform struktural yang tidak mudah dan kadang hasilnya juga dalam jangka menengah, Indonesia akan menaikkan produktivitas, nilai tambah, tetap menjaga lingkungan, dan basis ekonomi kita semakin luas. Kalau kita bicara tentang SDM unggul, dalam masa kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi dari 2014-19 dan 2019-2024, kita lihat berbagai kemajuan di sini dari mulai jumlah sekolah, kemudian rata-rata lama sekolah, dan angka partisipasi kasar. Tentu Pak Menteri Pendidikan nanti bisa menyampaikan dengan Menteri Agama. Untuk kesehatan kita juga melihat adanya perbaikan indikator meskipun kita dihadapkan pada pandemi pada tahun 2020. Jumlah rumah sakit meningkat sangat tajam, puskesmas juga meningkat, vaksinasi tentu dalam hal ini COVID kemarin termasuk Indonesia yang cepat, dan stunting mulai menurun, kita berharap bisa mencapai 14%. Untuk perlindungan sosial kita juga lihat dana selama 2015 hingga 2020 mencapai 2.736 triliun sendiri. Ini untuk tadi mengurangi kesenjangan dan untuk mengurangi kemiskinan ekstrim sehingga setiap growth kita memastikan agar masyarakat terutama yang paling bawah juga ikut menikmati. Instrumennya bisa melalui PKH, kartu sembako, dan juga bahkan dana transfer desa di mana penerima BLT desa juga kita tetap jaga dan dipantau. Untuk infrastruktur, dalam periode 2015-2022 telah dibelanjakan 2.778. Kalau kita lihat jumlah tol yang beroperasi meningkatnya luar biasa dari 802 kilo ke 2.867 kilometer. Jalan umum kenaikannya mungkin tidak dramatis tapi kualitas dari jalannya mungkin nanti Pak Bas akan bisa menyampaikan. Jumlah pembangkit listrik meningkat cukup tajam ya, lebih dari 60%, dari 53 giga menjadi 81, kapasitas bendungan juga melonjak dari 6,39 ke 16,93 miliar meter kubik. Bandara udara kita meningkat dari 237 bandara udara menjadi 287, jadi dalam hal ini ada 50 bandara baru, dan pelabuhan meningkat sangat tajam dari 1.655 hingga sekarang di 3.157. Dan PSN ini belum selesai Pak Menko yang terus memonitor jumlah PSN, dan Pak Bas juga akan menyampaikan berapa proyek strategis nasional yang sudah selesai. APBN kita posturnya akan semakin sehat, pendapatan negara seperti disampaikan Bapak Presiden 2.781,3 triliun. Kalau dibandingkan pada saat terjadinya COVID yang kita sempat kontraksi hanya 1.647, ini kenaikannya lebih dari 1.100 triliun sendiri. Jadi kenaikan berdasarkan pemulihan ekonomi dan menimbulkan pendapatan negara yang kita gunakan lagi untuk
membiayai atau belanja untuk pembangunan. Belanja negara di 3.300 triliun. Tahun 2020 pada saat pandemi kita harus melakukan banyak extraordinary belanja di 2.595. Sehingga kenaikan belanja hanya sekitar 708 triliun, namun kenaikan pendapatan di 1.133 triliun. Oleh karena itu defisit kita menurun sangat tajam dari 947 triliun, 6,14% dari GDP, sekarang menjadi 522,8 atau 2,29% dari GDP. Penurunan secara nominal 424,9. Jadi cara kita melihat adalah tadi growth tetap 5% pada saat dunia terguncang-guncang, pada saat harga komoditas mengalami volatilitas, inflasi tinggi, suku bunga melonjak, namun kita tetap menjaga growth dan APBN-nya makin sehat. Itu kombinasi yang sangat langka di dunia. Untuk pembiayaan dengan defisit 522 kita akan lakukan secara hati-hati karena tadi saya sampaikan bahwa environment dari globalnya juga akan semakin tidak predictable. 2020 waktu itu Anda bisa lihat pembiayaan kita itu sampai 1.193. Pada saat pandemi pendapatan kita turun, belanja naik, maka kita mengalami situasi yang tidak mudah dan sekarang relatif sangat bisa dikelola atau relatif sehat. Pajak akan mencapai perpajakan 2.307,9 triliun. Kita akan melakukan beberapa pembangunan reform Cortex, kepatuhan dengan menggunakan integrasi teknologi, joint program supaya penerimaan semakin konsisten antar berbagai sumber, baik pajak, bea cukai dan PNBP, dan melaksanakan undang-undang harmonisasi perpajakan kita. Kita targetkan penerimaan perpajakan tumbuh 8,9. Ini lebih tinggi dari asumsi pertumbuhan ekonomi yang 5,2. Artinya tax ratio-nya diharapkan akan terus meningkat. Penerimaan pajak kita akan mencapai 1.986 triliun. Reform tadi seperti pemaduan NIK dan NPWP, kita akan melihat pada high wealth individual, core tax system kita upayakan selesai dan menggunakan digital forensik serta kerjasama global dari sisi perpajakan. Kalau kita lihat penerimaan pajak akan tumbuh 9,3% untuk mencapai 1.986 triliun. Ini artinya dengan pertumbuhan ekonomi tadi yang 5,2, kita berharap tax rasionya akan terus meningkat. Namun pajak juga digunakan untuk memberikan insentif transformasi ekonomi seperti membangun ekosistem kendaraan bermotor listrik, mendukung investasi dan hilirisasi, mendukung UMKM, dan juga mendukung pembangunan sumber daya manusia. Dari tempatnya Pak Nadiem, kita juga mensupport seperti memberikan double deduction untuk vokasi maupun research dan development. Jadi pajak tidak hanya untuk collection tapi juga bisa memberikan insentif. Untuk bea cukai tahun depan akan tumbuh 7%, penerimaan cukai diperkirakan naik 8,3%, bea masuk masih akan naik 8,1%, namun bea keluar diperkirakan akan turun karena memang kita melakukan konsekuensi dari hilirisasi. Jadi memang bea keluar tidak menjadi andalan lebih karena kita ingin terjadi nilai tambah lebih di dalam negeri. Sehingga total penerimaan kepabeanan dan cukai adalah 321 triliun rupiah. Untuk PNBP 473 triliun, ini terutama karena adanya juga kontribusi dari harga komoditas. Kalau kita lihat harga komoditas tadi cenderung menurun, makanya kita lihat PNBP terutama dari SDA, sumber daya alam, diperkirakan mungkin tidak setinggi yang seperti kita terima tahun 2022 dan 2021. Kita akan mengoptimalkan BUMN dari sisi penyetoran dividen, inovasi dan kualitas layanan dari kementerian lembaga yang memiliki BLU termasuk kepolisian untuk SIM STNK dan penggunaan perluasan IT dan pengawasan kepatuhan dari wajib bayar PNBP. Pemerintah pusat tahun depan belanja 2.446,5 triliun. Itu artinya tumbuh 6,3%. Ini kenaikan yang cukup tajam, apalagi sesudah kita mengalami kenaikan lonjakan tahun 2020.
Ini karena tahun 2024 kita harapkan bisa menyelesaikan berbagai program prioritas Presiden dan Wakil Presiden seperti penurunan kemiskinan ekstrim, penurunan stunting, membangun IKN, proyek strategis nasional, dan impres jalan yang nanti Pak Bas bisa menyampaikan. Tahun 2024 kita juga cadangkan untuk pelaksanaan pemilu. Itu pemilu dari Pilpres, Pileg, dan tentu saja berbagai dinamika yang diantisipasi. Dan kita juga menggunakan APBN 2024 untuk memperkuat industri pertahanan dan keamanan dan juga kemampuan pertahanan keamanan Indonesia. Pak Budi, dari anggaran kesehatan tahun depan 186,4 triliun. Ini 5,6% dari APBN. Kemarin pembahasan di Undang-Undang Kesehatan adalah minta threshold 5%. Kita memberikan di 5,6, jadi lebih tinggi dari yang sebetulnya ingin diatur dalam undang-undang. Artinya memang kalau kebutuhan dari kesehatan besar dan memang justify, ya kita akan prioritaskan alokasinya. Belanja melalui Kementerian Kesehatan 106,9 triliun, selebihnya adalah belanja melalui daerah dan non-KL. Dalam hal ini untuk jaminan kesehatan, terutama ASN, TNI, Polri. Untuk pendidikan, ini adalah angka yang sangat tinggi, 660 triliun. Tahun ini kita perkirakan realisasi dari anggaran pendidikan di 552 triliun. Pak Nadiem beberapa program tahun ini bersama Kementerian Tenaga Kerja, karena kemarin Pak Menko menekankan pentingnya untuk memberikan pelatihan tenaga kerja, maka kita memberikan beberapa kenaikan anggaran untuk baik Kemendikbud, Kementerian Agama, dan Kementerian Tenaga Kerja, terutama untuk perbaikan skill dan reskilling. Belanja pemerintah pusat dari 660 adalah 237,3 triliun, terutama untuk Kementerian Agama, Kementerian Dikbud, dan untuk transfer ke daerah sebesar 346, terutama untuk pendidikan dan gaji dari guru, tunjangan pokok profesi guru, dan dana biaya operasi sekolah. Yang below the line adalah sebesar 77 triliun, terutama untuk pembiayaan dana abadi di bidang pendidikan, baik untuk pendidikan, research maupun untuk perguruan tinggi dan kebudayaan. Perlindungan sosial disampaikan Bapak Presiden tahun depan mencapai 493,5 triliun. Kalau dilihat dalam grafik ini nilainya hampir setara pada saat terjadi pandemi yang sangat dahsyat, 498. Jadi ini adalah perlindungan sosial. Kalau tahun 2020 memang rakyat tidak bisa kemana-mana, dan oleh karena itu perlinsosnya dinaikkan dari 308 triliun ke 498 triliun, yaitu 2019 ke 2020. Namun tahun depan perlinsos kita tingkatkan 12,4%, mencapai mendekati tahun pada saat terjadinya pandemi 2020. Ini karena tadi komitmen untuk menurunkan kemiskinan ekstrim dan berbagai perbaikan di bidang untuk mendukung terutama kelompok yang berpendapatan 40% terbawah, yaitu untuk kartu sembako, untuk kartu kuliah, untuk beasiswa anak-anak, dan untuk akses kesehatan, serta untuk subsidi, baik terutama subsidi non-energi seperti pupuk, kur, dan subsidi PSO, serta subsidi energi. Kompensasi tahun 2024 dan subsidi ini terutama untuk menjaga stabilisasi harga, terutama adalah harga energi dan harga non-energi. Untuk energi tentu dalam hal ini LPG, listrik, dan BBM. Kita lihat konsumsinya meningkat cukup tajam, dan tadi kalau nilai tukarnya sekarang di 15.000, berarti juga akan meningkatkan jumlah subsidi energi kita. Untuk subsidi non-energi mencapai 114,3 triliun, terutama untuk pupuk, subsidi PSO, terutama untuk pelayanan-pelayanan umum, kemudian subsidi bunga KUR, ini target 12 juta debitur, dan jumlah total kredit yang disalurkan seperti keputusan waktu itu dengan Pak Menko Perekonomian akan ditingkatkan,
Dan kita juga mencadangkan terutama untuk subsidi dari perpajakan yang ditanggung pemerintah, terutama untuk panas bumi dan untuk SBN Falas. Anggaran infrastruktur tahun depan mencapai 422,7. Kalau kita lihat anggaran infrastruktur 4 tahun terakhir konstan sangat tinggi di sekitar 400 triliun atau turun sedikit di tahun 2022. Tahun 2021 itu meningkat tinggi karena ada luncuran dari tahun 2020 karena waktu pandemi banyak beberapa proyek kemudian ditunda dan diluncurkan di 2021. Namun semenjak itu kita tetap mengeluarkan anggaran infrastruktur yang relatif pada level yang stabil di 400, yaitu tahun depan 422,7, naik 5,8%. Untuk penyelesaian berbagai proyek-proyek strategis nasional, pelaksanaan impres jalan, dan IKN serta pembangunan stadion untuk bola di berbagai daerah sesuai dengan target Bapak Presiden serta untuk sarana pendidikan dan kesehatan. Belanja non-KL terutama untuk daerah otonomi baru. Kita tahu bahwa Papua ada daerah otonomi baru, provinsi-provinsi baru, maka kita juga mengalokasikan untuk pembangunan ibu kota dan sarana provinsi baru tersebut, termasuk instansi vertikal. Transfer ke daerah 94,8 terutama untuk dana alokasi khusus untuk yang fisik, terutama untuk bidang infrastruktur dan di bidang pekerjaan umum. Kita juga di dalam anggaran infrastruktur ini adalah yang disebut pembiayaan atau below the line, terutama untuk pembelian lahan dan juga untuk PMN kepada BUMN yang mengalami kesulitan sesudah mereka akan dilakukan restrukturisasi. Kita mencadangkan PMN agar BUMN tersebut bisa menjadi sehat kembali. Ini adalah salah satu komitmen dengan Pak Menteri BUMN, Pak Basuki, terutama untuk BUMN konstruksi, dan kami mendukungnya melalui cadangan PMN di dalam mendukung penyehatan dan restrukturisasi mereka. Untuk PSN 45,7 triliun, terutama untuk double track kereta api, bendungan, irigasi, dan jalan tol. Tahun depan kita tetap mencadangkan untuk anggaran ketahanan pangan 108,8 triliun. Kita lihat di sini kenaikan 7,8%. Anggaran ketahanan pangan yang kita alokasikan baik melalui Kementerian Pertanian maupun melalui transfer ke daerah. 89,6 triliun dari mulai bantuan bibit, benih, alsintan, asuransi pertanian sampai dengan berbagai irigasi, bendungan, waduk untuk infrastruktur dan subsidi pupuk. Untuk transfer ke daerah, anggaran ketahanan pangan menyangkut jalan-jalan untuk pertanian, rehabilitasi jaringan irigasi dan sumber daya air, serta rehabilitasi untuk balai benih dan sarana prasarana untuk pelabuhan ikan. Kita tahu bahwa reform tidak hanya terdiri dari belanja-belanja sektoral, kepastian hukum dan juga dalam suasana geopolitik unsur pertahanan keamanan menjadi sangat penting. Dan tahun depan juga tahun pemilu. Oleh karena itu berbagai belanja untuk mendukung tugas kepolisian, dan Pak Kapolri ada di sini, dan juga untuk meningkatkan kemampuan pertahanan keamanan Indonesia, terus kita dukung dengan alokasi 324,1 triliun. Kalau kita lihat ini sudah 300 triliun berturut-turut di atas selama tahun 2021 hingga sekarang. Terutama untuk mendukung alutsista dan juga pengadaan kendaraan tempur, pengadaan alutsista dan untuk pemeliharaan dan perawatan berbagai alutsista yang sudah dibeli. Dan juga tentu saja untuk mendukung pemilu 2024 terutama untuk pengamanan terutama kepada Kepolisian Republik Indonesia. Tahun depan kita akan memberikan kepada daerah transfer 857,6 triliun, naik 3,9% dari tahun ini. Beberapa dari belanja daerah seperti dana bagi hasil kita tingkatkan terutama pada saat daerah-daerah yang menikmati sumber daya alam yang memang harus dibagi hasilkan penerimaannya, sehingga kita berharap bahwa daerah-daerah yang memiliki dana yang cukup besar dan cash yang cukup available bisa terus meningkatkan pembangunannya.
Kami akan terus bekerja sama dengan Kemendagri untuk meningkatkan sinergi kebijakan pusat daerah dari sisi fiskal dan kualitas serta akuntabilitas dari penggunaan transfer daerah yang mencapai 857. Kita lihat sekarang daerah juga sudah memiliki karena ekonominya makin berkembang dengan pembangunan yang menyebar di semua daerah, kita lihat sekarang kemampuan daerah untuk mengenerate pendapatan asli daerah juga mulai meningkat. Sekarang kontribusinya di 28,14. Ini hal yang positif. Sehingga transfer tadi walaupun nominalnya tetap naik, namun jumlah APBD sebetulnya meningkatnya cukup tinggi karena adanya pendapatan asli daerah sendiri. Dan kita lihat untuk transfer terutama dana desa telah menyebabkan kemajuan di tingkat desa. Desa mandiri itu melonjak tinggi menjadi 11.456 desa. Hampir 2 kali lipatnya dari tahun sebelumnya. Jadi kalau kita lihat tadinya tahun 2018 hanya 313 desa saja dari sekitar 75.000 desa yang disebut desa mandiri, sekarang sudah 11.456 desa. Ini menggambarkan bahwa seluruh transfer bisa memperbaiki kehidupan dan situasi di pedesaan. Kita harap akan makin banyak desa yang mandiri. Tadi telah disampaikan bahwa defisit kita sudah makin ditekan untuk menyehatkan APBN dan untuk mengantisipasi suku bunga dan inflasi global yang melonjak tinggi sehingga cost of fund-nya tinggi. Tahun depan dengan defisit 2,29%, maka kita memiliki primary balance yang hampir mendekati balance, yaitu hanya minus 25,5 triliun rupiah. Ini sudah menampung berbagai kebutuhan yang waktu sidang kabinet terakhir Bapak Presiden, Pak Menko Perekonomian meminta beberapa pos untuk diberikan perhatian tambahan. Jadi kita tetap memberikan dukungan karena tahun 2024 kita harapkan banyak program-program prioritas nasional bisa diselesaikan. Untuk below the line, pembiayaan investasi tahun 2027 dicadangkan sebesar 176,2 triliun. Selain untuk berbagai belanja infrastruktur seperti Elman, kami juga kemudian juga untuk Tapera dan juga untuk PMN dari beberapa BUMN karya yang tetap akan menjalankan fungsi pembangunan, namun kondisi kesehatan keuangannya harus semakin diperbaiki. Kami juga mencadangkan untuk BPDLH dan klaster kerjasama internasional maupun dana pendidikan. Ini juga merupakan salah satu komitmen bagi kita untuk tetap memperbaiki berbagai institusi penting, termasuk dalam hal ini Indonesia Exim Bank yang memiliki peran untuk mendorong ekspor di Indonesia. Postur APBN 2024 diharapkan memberikan signal bahwa APBN makin sehat, tetap memberikan stimulus bagi perekonomian dan akselerasi dari transformasi ekonomi. Belanja negara yang mencapai 3.304,1 triliun itu naik 27,3% dari tahun 2020. Itu adalah stimulus yang cukup kuat bagi perekonomian. Dan pada saat yang sama APBN kita menjadi sehat dengan mengumpulkan pajak yang naik 68,8% dari tahun 2020. Dari tadinya penerimaan hanya 1.647,8 triliun, sekarang mencapai 2.781,3 triliun. Sehingga sedang kita terus mendukung perekonomian, maka APBN-nya juga tetap tidak dikorbankan tapi terus menjadi sehat. Keseimbangan primer menuju positif dengan defisit hanya 25,5 triliun. Tahun 2020 defisit primer kita itu di 633,6 triliun. Ini konsolidasi yang sangat cepat dan tidak banyak negara bisa melakukan dalam waktu yang sangat singkat. Sehingga defisit kita mencapai 2,29%. Demikian Pak Menko, jadi postur APBN 2024 seperti yang terlihat di sini adalah yang kolom paling kanan, yang biru muda, sedangkan yang lain adalah historis dari 2014 hingga 2023 tentu masih merupakan angka outlook. Kita lihat bagaimana APBN itu mengalami gejolak, tapi pendapatan negara kita jaga untuk terus meningkat, belanja disiplin dan perbaikan kualitas seperti tadi yang disampaikan oleh Ketua DPR, dan defisitnya dijaga agar kita mampu menghadapi dan mengantisipasi situasi yang tidak baik dari sisi global.
Demikian Pak Menko, kami kembalikan kepada Pak Menko. Terima kasih Bu Menteri Keuangan sudah menjelaskan dengan rinci dan jelas. Selanjutnya mungkin ada tambahan dari Bapak Kepala Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas. Kami persilakan Pak. Terima kasih Pak Menko. Saya hanya menambahkan tentang target kemiskinan. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam RPJMN 2019-2024, target kemiskinan itu adalah antara 6,5 sampai 7,5. Dan tahun lalu kita mencapai 9,5 dan triwulan pertama tahun 2023 ini kita turun menjadi 9,36%. Dan isu yang penting di sini adalah juga terkait dengan kemiskinan ekstrim yang alhamdulillah pada bulan Maret 2023 telah mencapai 1,12% dari target untuk 2024 antara 0 hingga 1%. Jadi ada penurunan 0,62% dibandingkan pada tahun 2022. Untuk informasi saja bahwa garis kemiskinan ekstrim itu dihitung berdasarkan 1,9 US dollar per kapita per hari atau kira-kira 11.571 per kapita per hari sama dengan kira-kira 351.957 rupiah per kapita per bulan. Jadi kalau garis kemiskinan sendiri itu kira-kira hampir 3 dolar per kapita per hari atau sekitar 550.458 per kapita per bulan. Saya kira saya ingin menambahkan itu saja Pak Menko terkait dengan target kemiskinan. Terima kasih. Terima kasih Pak Menteri sekaligus Kepala Bappenas. Selanjutnya kami persilakan Pak Menteri PUPera, ada yang ingin ditambahkan, silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Menko, Ibu Menteri Keuangan dan Bapak Menteri. Menambahkan yang telah disampaikan oleh Ibu Menteri Keuangan, sebelumnya kami ingin melaporkan juga capaian 2023 ini seperti tadi disinggung beberapa hal oleh Ibu Menteri Keuangan. Anggaran yang dialokasikan untuk Kementerian PUPR di 2023 sebesar 154,36 triliun. Itu tidak hanya untuk menyelesaikan PSN yang semua totalnya sampai dengan 2023 sesuai dengan Kemenko awalnya adalah 125 PSN di Kementerian PUPR sampai dengan 2023 telah diselesaikan 87 PSN. Sisanya akan kami selesaikan pada tahun 2023 dan 2024 ini. Dari 154,36 triliun, selain tadi PSN kami juga ditugasi untuk menangani bencana alam di Kota Palu Sulteng, Seroja, Topan Seroja di NTT, bencana alam di Cianjur, kemudian juga untuk penataan dalam rangka KTT ASEAN dan juga untuk beberapa prasarana olahraga yang kita kerjakan untuk tahun 2023 ini, termasuk juga untuk penanganan IKN. Realisasinya untuk 2023 ini sampai sekarang baru 37%, namun semua paket pekerjaan sudah dilaksanakan pelelangan, tinggal 46 paket yang baru dalam proses lelang. Capaiannya tadi sampaikan oleh Ibu Menteri Keuangan, pembangunan jalan tol. Jadi sampai dengan 2022, 1.809, kemudian 2022 sampai 2023 tadi 2.800 kilometer. Kemudian untuk pembangunan bendungan, ini termasuk PSN, dari 61 bendungan sampai dengan tahun 2022 diselesaikan 36 bendungan. 23 ini akan kami selesaikan 10 bendungan, jadi 46, sisanya 15 bendungan akan kami selesaikan pada tahun 2024. Namun dalam perjalanannya ada kebutuhan pembangunan baru bendungan, baik melalui loan, jadi akan kami selesaikan 8 bendungan yang baru akan dimulai 2023, 2024, dan selanjutnya.
Kemudian untuk jaringan irigasi baru pada tahun 2023 telah diselesaikan pembangunan jaringan irigasi 46 atau 47.000 hektar di Lematang, Sumsel, Selinga, Jawa Tengah, Gilireng, Sulsel, dan Bintang Banu di NTB, dan rehabilitasi sebanyak 105.000 hektar. Ini 2023 saja. Sebelumnya adalah 3 juta hektar yang sudah kita rehabilitasi. Kemudian pembangunan 5.347 rumah susun, baik untuk masyarakat berpenghasilan rendah maupun untuk asrama mahasiswa perguruan tinggi dan lembaga pendidikan keagamaan. Kemudian 3.362 unit rumah khusus. Nah, ini yang perlu kami laporkan. Ini adalah untuk bencana alam di Cianjur maupun yang di Lumajang karena Semeru, dan juga untuk pejuang ex Timor Timur di NTT. Ini kami siapkan rumah khusus untuk mereka. Kemudian sebanyak 145.000 unit rehabilitasi rumah tidak layak huni. Kemudian bantuan pembiayaan FLPP pada tahun 2022 ada 23 triliun untuk 2.226.000 rumah, 2023 ada 25 triliun lagi. Nanti sebanyak 25 triliun. Kemudian selama 2020 sampai 2023 untuk IKN telah dibelanjakan atau sedang di dalam ongoing sekarang adalah 54,69 triliun. Dari total program kami 62,27 triliun yang akan diselesaikan pada 2024 nanti. IJD, Inspres Jalan Daerah, pada tahun 2023 ini ada sebanyak 14,6 triliun rupiah. Ini adalah untuk perbaikan jalan-jalan daerah, jalan-jalan provinsi, kabupaten, kota yang rusak, yang dulu pernah menjadikan berita di Lampung, ya. Kemudian di Sumatera Utara, di Labuan Batu Utara yang ditinjau oleh Bapak Presiden. Sekarang semuanya sudah bekerja mulai akhir Juli kemarin. Jadi di Lampung, di Bengkulu kemarin ditinjau, di Sumatera Utara, kemudian di Jawa Tengah, di Gemolong, dan yang kami tinjau terakhir di Sulawesi Selatan. Semua sudah dilakukan pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Ini 14,6 triliun untuk 2.870 km jalan dan 2.360 meter jembatan di 32 provinsi. Itu tadi capaian di 2023. Kemudian untuk 2024 kami diamanai untuk membelanjakan anggaran sebanyak 146,98 triliun. Belum termasuk terusan dari Inspres Jalan Daerah yang direncanakan akan dialokasikan sebanyak 15 triliun, dan juga untuk pembangunan daerah otonomi baru di 4 provinsi di Papua sebesar 11 triliun. Itu nanti ada di BUN, dialokasikan di BUN sendiri, Bendahara Umum Negara. Dari 146,98 triliun, nanti akan menyelesaikan yang tadi 15 sisa dari 15 bendungan, termasuk yang baru 8. Yang baru itu adalah Pelosika, ini adalah Lon, kemudian bendungan Cibeet di Citarum Hilir, dan Cijurai, ini untuk pengendalian banjir Citarum Hilir. Karena Citarum Hulu kita anggap sudah selesai penanganan banjirnya, kemudian kita akan pindah menangani banjir di Citarum Hilir dengan membangun bendungan Cibeet dan Cijurai. Kemudian perintah baru adalah bendung gerak di Karangnongko di Kabupaten Ngawi, antara Ngawi dan Blora, untuk daerah yang kering di sana. Kemudian embung Cabean di Pati, ini juga daerah kering. Jenelata di Sulawesi Selatan untuk penanganan banjir besar yang pernah terjadi, ini juga Lon Cina. Riam Kiwa di Kalimantan Selatan,
dan Bendungan Mbai di Flores NTT. Yang akan selesai 15 bendungan nanti yaitu yang di sebelumnya sudah kami laporkan, Kerto, Rukoh, Sidan, dan selanjutnya. Kemudian juga melakukan pembangunan irigasi seluas 4.000 hektar. Ini juga untuk melengkapi bendungan-bendungan yang sudah selesai sebelumnya. Jadi nanti bendungan-bendungan yang sudah selesai, kalau yang selesainya pada tahun 2023 dan 2024, kami akan tinggali dengan desain, sehingga nanti pemerintahan baru tinggal menyelesaikan pelaksanaannya, melengkapi jaringan-jaringan irigasi dan air baku yang dibutuhkan. Kemudian untuk rehabilitasi 38.000 hektar irigasi di Rentang, Rengang, Cihaur, Gelapan, Sakdang, dan lain sebagainya. Kemudian juga untuk mendukung jalan tol sepanjang 19,36 km, diantaranya adalah di Serang, Panimbang, di Banten. Kemudian juga di Bayung Lincir, Tempino, di tol Sumatera antara Palembang, Jambi. Kemudian ada pembangunan dan peningkatan SPAM, sistem penyediaan air minum, untuk kapasitas 2.985 liter per detik. Untuk KSPN masih kita teruskan, yang di luar 5 destinasi prioritas, diantaranya adalah Bromo, Tengger, Semeru, dan Malalayang, Bunaken, dan kawasan Dieng, Wonosobo, dan juga penyelesaian di IKN. Seperti yang di tahun 2023 yang kita melakukan padat karya sebanyak 15 triliun untuk menyerap 750.000 tenaga kerja. Pada tahun 2024 ini strateginya juga masih untuk padat karya, akan kita alokasikan padat karya juga. Kemudian untuk IJD ada 15 triliun untuk pembangunan sekitar 2.950 kilometer. Saya kira itu Ibu, Bapak Menko, sedikit detail program di 2024. Terima kasih. Terima kasih Pak Menteri PUPR. Selanjutnya kami persilakan Pak Menteri Pertanian kalau ada tambahan. Saya menunggu pertanyaan aja Bapak Menko. Tetapi intinya begini Pak, baru kali ini NTP, nilai tukar petani dan nilai tukar usaha pertanian itu 111% peningkatannya Pak, dari BPS. Padahal RPJM kita 105 pada 2024. Ini tandanya bahwa akselerasi pertanian itu jalan dan maksimal, dan NTP ini menjadi salah satu ukuran dari seperti apa akselerasi dan kesejahteraan petani yang ada. Dan kami sekarang itu produksinya 31,54 juta ton beras Bapak. Sementara yang kita makan kurang lebih 1 tahun sampai Desember itu 30 juta kurang sedikit. Jadi katakanlah 30 juta, sehingga kita masih punya overstock 1,5 juta, kira-kira lebih seperti itu. Kami sementara ini diminta untuk mempersiapkan 500.000 untuk mengantisipasi dampak-dampak El Nino. Cuma itu Pak. Terima kasih, kami siap. Terima kasih Pak Menteri Pertanian. Selanjutnya Bapak Kapolri, ada yang ingin disampaikan? Silakan Pak Kapolri. Terima kasih Bapak Menko, mungkin kami menambahkan saja terkait dengan anggaran yang turun di Polri untuk tahun 2024, tentunya tadi secara umum sudah disampaikan oleh Bapak Menko dan Bu Menkyu bahwa tugas Polri antara lain adalah mengawal seluruh kebijakan pemerintah agar bisa berjalan dengan maksimal, dan juga kami juga harus mengawal terkait dengan kegiatan-kegiatan kalender Kamtipmas selama tahun 2024, di mana selama 1 tahun penuh nanti akan ada kegiatan pemilu, rangkaian pemilu, baik itu tahapan pemilu untuk memilih presiden maupun pilkada. Kemudian juga ada beberapa kegiatan internasional yang tentunya juga harus kami amankan, dan juga kalender-kalender Kamtipmas harian, khususnya terkait dengan kegiatan-kegiatan di wilayah Indonesia Timur yang tentunya eskalasinya juga
terus harus kami jaga. Ada 6 sasaran prioritas Polri, mulai dari mewujudkan rasa aman, meningkatkan kualitas pelayanan publik, utamanya program-program digitalisasi yang saat ini terus kita kembangkan, kemudian kegiatan-kegiatan yang terkait dengan meningkatkan profesionalisme dan SDM Polri, termasuk pemenuhan Sarpras dan Almatsus dalam menghadapi pilkada, pilpres, pemilu, dan juga program-program digitalisasi, dan juga tentunya upaya kita untuk terus melakukan peningkatan kualitas pelayanan kepolisian. Jadi secara umum anggaran kita terbagi dari menjadi belanja pegawai, barang dan modal, di mana untuk belanja pegawai itu 49% dari anggaran yang ada, sementara untuk kegiatan operasional yang bisa kita kelola adalah 28%, dan belanja modal atau untuk memenuhi kebutuhan sarana prasarana dan almatsus kita adalah 22,8%. Ada kurang lebih 5 program yang harus kami laksanakan, mulai dari profesionalisme SDM, penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, modernisasi Almatsus dan Sarpras, dukungan manajemen dan Harkamtibmas, sehingga itu kira-kira kegiatan yang akan kami laksanakan di program RKP 2024. Terima kasih. Terima kasih Pak Kapolri. Selanjutnya teman-teman media cetak elektronik mungkin pertanyaan, karena di sini ada Pak Menteri Kesehatan, Pak Menteri Pendidikan, Pak Wamen Agama, sehingga bisa diarahkan kepada menteri yang akan ditanyakan. Silakan, ada pertanyaan? Enggak ada ya? Ada? Ada 8, 3 dulu dah. Mic-nya mana ya? Ini Pak, maaf Pak, saya. Yang mana? Nah ini yang pegang mic udah duluan, silakan. Terima kasih. Saya Aulia Pak dari Detikcom, ada 4 pertanyaan mungkin nanti bisa dijawab sama Bu Sri Mulyani dan Pak Basuki. Yang pertanyaannya didiskon jadi 3 aja, biar bagi-bagi sama teman. Oh siap. Ya. Yang pertama soal kenaikan gaji PNS Pak, kan tadi udah diumumin, itu anggarannya berapa, dan setelah kenaikan ini wanti-wantinya gimana ya Pak untuk PSN dan pensiunannya. Kemudian setelah kenaikan gaji PNS ini, kalau yang PNS yang akan pindah ke IKN itu akan dapat insentif tambahan nggak Pak, Ibu? Terus yang terakhir, kalau tadi saya nggak salah, anggaran untuk pembangunan IKN di 2024 kayaknya belum disebutkan totalnya berapa. Tadi kalau nggak saya dengar cuman di 2023 yang ongoing. Nah kalau sisanya di 2024 berapa Pak? Terima kasih. Terima kasih Bu Aulia. Silakan yang pegang mic, silakan Mas. Iya Pak. Ilham Pak dari Jawa Pos. Untuk Bapak Kapolri. Pak Kapolri, kita tahu bahwa ada kenaikan gaji ASN dan anggota Polri 8%. Nah, padahal kita tahu bahwa dinamika kinerja dari kepolisian itu lebih kompleks. Nah, apakah 8% itu dinilai sudah ideal atau masih jauh dari ideal untuk kepolisian? Nah, kalau memang jauh dari ideal, berapa Pak yang ideal itu Pak? Terima kasih. Kalau nanya ideal ini seru. Silakan Mbak yang baju pink, ya. Soalnya saya mesti cari padanannya Ibu Menteri Keuangan. Ya, yang di depan sama yang di belakang sekalian bonus. Ya. Oh ya. Ya, silakan Mbak. Ya, selamat sore Bapak Ibu. Saya Grace dari kantor berita Bloomberg. Pertanyaan yang pertama mungkin lebih ke pertumbuhan dan defisit dulu ya, mungkin untuk Bu Ani. Apa pertimbangan pemerintah ya Bu menetapkan target pertumbuhan 5,2% yang notabene lebih rendah daripada target APBN tahun ini di 5,3%. Lalu kaitannya dengan defisit, sebaliknya defisitnya cukup optimis ya Bu di 2,3%. Itu juga pertimbangannya apa, dan apakah itu cukup untuk ruang belanja kita tahun depan Bu yang membutuhkan banyak support juga untuk pertumbuhan ekonomi. Lalu yang kedua, sebetulnya tadi menyangkut dengan anggaran IKN yang sudah ditanyakan, sama pertanyaannya mungkin kalau ada detail berapa anggaran IKN untuk
yang dianggarkan dalam APBN tahun depan? Dan kalau menurut Pak Bas juga dari Kementerian PUPR, Pak, apakah target untuk penyelesaian tahap satunya ini masih on track di Agustus tahun depan? Mungkin bisa dijelaskan Pak sampai mana progresnya. Dan dari sisi budgetnya juga mungkin Ibu Menkyu, apakah ini sustainable, apakah untuk membiayai pembangunan IKN ini di tahun-tahun berikutnya? Itu saja dari saya, terima kasih. Terima kasih Mbak, silakan. Nanti batch keduanya babak 24 lagi. Silakan Mbak yang baju pink, mic-nya tolong. Selamat sore Bapak dan Ibu Menteri, perkenalkan nama saya Ave dari Kumparan. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, target pertumbuhan ekonomi 2024 itu 5,2%. Kenapa turun dari 2023 yang 5,3%, padahal ada pemilu sama pilkada? Terus yang kedua, boleh dirinciin lagi soal subsidi energi di tahun depan itu seperti apa? Tahun ini ada penambahan anggaran nggak untuk subsidi energi karena konsumsi BBM juga terus naik. Terus yang terakhir, boleh dirinciin lagi soal anggaran pemilu dan pilkada di tahun depan. Terima kasih. Terima kasih. Ini pertanyaan diborong oleh Bu Menteri Keuangan dulu. Nanti IKN Pak Basuki. Bu Menteri Keuangan dulu, silakan. Baik Bapak. Untuk kenaikan gaji PNS tahun depan yang tadi disampaikan oleh Bapak Presiden untuk ASN TNI Polri 8% dan untuk pensiunan 12%. Karena kalau di ASN itu selain kenaikan dari gaji yang diumumkan Bapak Presiden, masing-masing KL biasanya juga ada tukin dan beberapa dari KL yang kinerjanya baik, mereka juga biasanya mengusulkan kenaikan dari tunjangan kinerja. Makanya tadi kalau dilihat gross dari kenaikan ASN TNI Polri adalah 8%, sementara pensiunan karena tidak ada tukin maka kenaikannya lebih tinggi. Berapa anggarannya untuk tahun depan? Itu totalnya 52 triliun untuk hal ini, yaitu kalau kita lihat dari komposisinya adalah untuk ASN pusat anggarannya 9,4 triliun, untuk pensiunan tadi kenaikan 12% itu anggarannya tambahan 17 triliun, dan untuk ASN daerah kenaikan 8% adalah 25,8 triliun. Kemudian untuk IKN tahun depan adalah 35 triliun kita anggarkan. Namun nanti mungkin Pak Bas bisa menyampaikan beberapa yang memang kita sudah prioritaskan ya, seperti yang kemajuan dari infrastruktur, kemudian untuk kompleks dari pemerintahan, dan juga untuk perumahan terutama untuk ASN awal, itu semuanya di tempatnya Pak Bas. Jadi mungkin nanti Pak Bas bisa menyampaikan berapa yang ada di anggarannya PUPR. Tapi total keseluruhan untuk IKN 35 triliun termasuk untuk pembangunan dari airport untuk VVIP yang kemarin sudah diputuskan oleh Bapak Presiden. Pertanyaan mengenai apakah sustainable, kita semuanya tahu bahwa IKN dibangun dalam jangka waktu yang cukup panjang, sampai 2045 sebetulnya. Jadi yang priority untuk 2024 adalah di dalam rangka untuk secara perpindahan yang layak, di mana kita bisa melihat pusat dari pemerintahan dan supportingnya ya ditargetkan bisa selesai di 2024. Tapi perkembangan dari keseluruhan IKN sendiri akan didesain dalam jangka panjang. Dalam jangka panjang atau menengah panjang ini tentu peranan dari non-APBN-nya akan menjadi lebih besar. Kita sudah mendukung untuk otoritas IKN di dalam mendesain berbagai proyek-proyeknya bisa secara KPBU, sehingga dalam hal ini partisipasi atau penggunaan dari APBN-nya bisa lebih kecil pada jangka pendek dan kemudian bisa sesuai dengan kemampuan dari APBN ke depannya. Nanti kita lihat apakah ada usulan-usulan KPBU, dan mungkin nanti Pak Harso juga bisa menyampaikan mengenai berbagai desain-desain KPBU dari sisi perencanaan pembangunan IKN tersebut.
Untuk insentif PSN mungkin nanti saya cek dulu ya, saya belum lihat mengenai hal ini, tapi waktu itu memang disampaikan terutama untuk biaya hidup. Nanti kita akan lihat bagaimana kebutuhan dan berapa jumlah ASN yang akan pindah di tahun terutama pada saat awal dari pemerintahan bisa dimulai di IKN tahun depan. Jadi berapa jumlah ASN-nya dan di kementerian mana nanti kita akan hitung bersama. Untuk Grace, dan tadi pertanyaan juga dari yang terakhir tadi ya mengenai growth 5,2. Sebetulnya kalau kita lihat tahun ini, kita melihat untuk kuartal kedua yang kemarin above the expectation dari banyak pelaku pasar. Ini adalah suatu hal yang sangat bagus. Kita melihat bahwa kondisi dunia dengan adanya kenaikan suku bunga yang sangat drastis ya, tadi higher dan faster dan bahkan nanti longer, ini baru memberikan pengaruh terhadap kinerja pertumbuhan negara-negara tersebut, yaitu Amerika, Eropa dalam jangka 1 sampai 1,5 tahun ke depan, jadi 12 hingga 18 bulan ke depan. Oleh karena itu kita mengantisipasi dari sisi itu. Kedua, geopolitik dan langkah-langkah yang dilakukan oleh Amerika terhadap RRT dan hubungan dalam hal ini yang cukup rumit. Di sisi lain RRT sendiri perekonomian dalam negerinya juga menunjukkan adanya tanda-tanda melemah. Ini menjadi salah satu faktor yang kita lihat sebagai faktor yang merupakan downside risk untuk growth tahun 2024 terutama dari sisi eksternalnya, ekspor. Kita sudah lihat bahkan pada saat kita tumbuh 5,12 tahun ini, kuartal ini, kita lihat kontribusi ekspor juga sudah menurun karena tadi lingkungan eksternalnya memang sudah mulai menunjukkan perlemahan. Oleh karena itu, untuk bisa compensate, satu, konsumsi harus tetap terjaga. Dan ini yang kita coba lakukan tahun ini dengan berbagai program stabilisasi dari harga-harga, makanya tadi inflasi yang turun itu sangat menentukan untuk menjaga daya beli. Yang kedua, transfer kepada terutama rumah tangga yang paling rentan untuk menopang daya beli mereka. Dan tentu dengan adanya penciptaan kesempatan kerja melalui investasi, seperti yang kita lihat penerimaan pajak pasal 21, yaitu pajak karyawan kita yang meningkat, menggambarkan adanya kenaikan dari pertama tadi job creation maupun dari sisi kesejahteraan mereka. Nah ini yang akan mendukung pertumbuhan konsumsi yang lebih sustainable, domestic demand, yang tentu akan lebih bisa menjaga momentum. Tapi konsumsi itu hanya menjelaskan sekitar 54%. Jadi kita juga harus memacu investasi. Makanya tadi Pak Menko menyampaikan berbagai langkah untuk menurunkan ICOR, yaitu incremental capital output ratio-nya, ini supaya dengan capital yang sama kita bisa generate growth yang lebih tinggi. Hanya bisa terjadi kalau produktivitas naik. Nah ini merupakan langkah-langkah yang bisa dicapai dengan reform struktural, iklim investasi, pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja, infrastruktur yang dibangun oleh Pak Bas, itu semuanya meningkatkan mobilitas, mengurangi biaya, sehingga bisa meningkatkan productivity, meningkatkan growth tanpa menambah capital secara lebih besar lagi. Inilah yang diupayakan. Namun diakui tadi bahwa environment dari globalnya masih tidak pasti, baik karena faktor siklus perlemahan mereka, terutama Amerika dan kemudian RRT, dan di sisi lain kita juga melihat geopolitiknya memberikan spillover kepada risiko yang lebih tinggi. Jadi kita anggap 5,2 adalah merefleksikan tetap optimis namun kewaspadaan terhadap dinamika global. Untuk defisit 2,29%, kami telah bekerja sama dengan Bappenas untuk menginventarisir berbagai target-target pembangunan. Pasti kalau ditanya sama wartawan kepada semua menteri pasti nggak ideal. Tadi Pak Bas aja sudah dapat 1,154 triliun, permintaannya 190 triliun, makanya Pak Bas lebih sering dekat ke saya. Itu karena memang setiap kementerian punya banyak sekali
target yang kita upayakan pertama seperti yang tadi disampaikan juga oleh Ketua DPR, quality dari spendingnya harus lebih baik. Sehingga dengan setiap rupiah yang sama kita bisa memberikan dampak lebih banyak pada ekonomi maupun masyarakat. Dikurangi untuk biaya-biaya administrasi dan birokrasi. Yang kedua, untuk target-target yang memang masuk dalam proyek strategis nasional, kita tetap dukung dan kecepatan biasanya kita lihat dari sisi permintaan anggaran versus kecepatan penyerapan dan kualitas penyerapan itu menjadi faktor untuk kita tetap hati-hati. Sehingga dengan 2,29% defisit kita tetap confidence tadi lebih dari 3.304 triliun itu adalah memadai untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan baik tadi penurunan kemiskinan, stunting, kemudian pemilu dan juga berbagai penyelesaian proyek strategis nasional serta untuk IKN dan yang paling penting adalah belanjanya Bapak dua menteri di sebelah kiri saya. Beliau nggak mau ngomong karena mengatakan anggarannya udah banyak jadi nggak akan bicara lagi katanya. Mungkin itu tadi ya, jadi defisit 2,29 adalah melambangkan di satu sisi tetap suportif terhadap perekonomian, namun kita hati-hati terhadap tren tadi dengan inflasi global yang masih relatif tinggi, suku bunga yang higher for longer, dan juga volatilitas dari global environment kita yang harus kita jaga untuk tidak merembes atau mempengaruhi ke ekonomi dalam negeri. Saya rasa itu Pak, untuk subsidi energi tadi ya, nanti saya cari dulu Bapak, ya, nanti kalau mungkin saya komentari juga mengenai pertumbuhan ini, kita perlu memperbaiki efisiensi biaya modal atau ICOR. ICOR kita sekarang sekitar 7,6%, 7,3 ICOR-nya, dan ini harus kita di kuartal pertama ini kita harus turunkan idealnya 5. Kalau kita bisa turunkan ke 5 pasti pertumbuhan akan naik. Kedua, selain dari anggaran kita butuh dari investasi. Jadi tahun depan tuh investasi yang kita butuhkan dari PMA PMDN itu sekitar 1.600 triliun. Nah 1.600 triliun itu hanya bisa tercapai apabila tentu politiknya stabil dan kedua tentu ada pertumbuhan juga di dalam negeri. Kita melihat bahwa kontribusi pemerintah, perbankan, pasar modal, BUMN, dan korporasi lain penting, di mana kita dari exercise-nya kita butuh sekitar 6.900 untuk investasi. Selanjutnya kami persilakan dulu Pak Basuki mengenai IKN. Oke. Terima kasih Pak Menko. Jadi untuk Bu Aulia dan Bu Grace tentang IKN. Jadi anggaran yang dialokasikan di IKN tahun 2022 sebesar 5,246 triliun, 2023 26,672 triliun, dan 2024 nanti 35,376 triliun. Jadi totalnya ada 65,568 triliun. Itu untuk anggaran di IKN dari 22 sampai 24. Progresnya sekarang ini secara umum ada yang baru mulai, ada yang sudah ini sekitar 30% mestinya. Kayak bendungan Sepaku Semoy itu akhir tahun ini sudah selesai, sudah impounding, sudah diisi airnya. Intake-nya untuk air baku di Sepaku Semoy juga sudah selesai. Sekarang baru mau mulai water treatment plan-nya. Okay. Sedangkan untuk rumah ASN, TNI, dan Polri sebanyak 47 tower sudah akan dimulai pada bulan September ini pembangunannya. Sebanyak 47 tower, kita rencanakan Juli 12 tower akan selesai dan varnish sehingga bisa segera ditempati oleh secara bertahap oleh ASN yang ditugaskan di IKN. Jadi jalan tol juga yang untuk mempersingkat perjalanan dari Balikpapan ke IKN sudah akan selesai bagian di 2024. Okay. Jadi saya kira termasuk masjid negara sudah juga mulai dibangun, dan kantor presiden, 4 kantor Kemenko, kemudian beberapa kementerian, Mensesnek,
sudah juga akan selesai pada tahun 2024, termasuk lapangan untuk upacara yang akan kita siapkan. Itu mudah-mudahan Juli sudah bisa selesai. Sekarang ini sedang nanti tunggu berberan ini September Oktober, karena kita harapkan akhirnya hujan mulai. Itu kita baru mulai dengan penanaman pohon. Kalau Bapak Ibu sekarang ke sana, itu pohon-pohon bau besar. Orang Surabaya ngomong besar itu enggak besar, bau besar itu, besar sekali itu artinya besar sekali. Jadi pohon-pohon yang besar kita sudah kirim ke sana, baik dari Bogor, dari Kediri, dari Surabaya, dari setempat itu juga kita sudah alokasikan di sana untuk dapat mulai di penanaman pohonnya di sana. Jadi kalau targetnya sesuai target, insya Allah nanti akan pada tahun 2024. Nanti kalau mau melihat perubahannya akhir tahun pasti sudah akan berubah. Ya, nanti kita pasti akan diajak. Saya tadi diprotes oleh Bu Menteri Keuangan kok nggak pernah diajak ke lapangan gitu. Soalnya kalau ke lapangan pakai baju pink kan jadi nggak enak juga. Saya kira itu Bu yang kami saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Menteri PUPR. Pak Kapolri, tunkin ideal Pak. Baik, terima kasih. Mungkin di sini yang pertama, kalau ditanya ideal pasti masing-masing punya ukuran, tapi yang kami mewakili institusi Polri, tentunya dalam hal ini kami mengucapkan terima kasih atas kenaikan gaji yang diberikan kepada ASN, TNI, dan Polri. Karena kalau kita lihat di negara lain yang saat ini kecenderungannya banyak yang akan menjadi negara gagal, justru di Indonesia kita lihat anggaran belanjanya meningkat dan bahkan gaji dan juga pensiunan mendapatkan peningkatan. Jadi buat kami ini tentunya hal yang sangat menggembirakan. Biasanya kami meminta kepada Bu Menkyu karena kaitannya kita harus menjaga Harkamtipmas khususnya menghadapi pemilu. Tentunya terkait dengan dukungan-dukungan untuk menjaga Harkamtipmas, kegiatan dukungan anggaran operasional yang mungkin kadangkala di tengah jalan atau dalam situasi-situasi tertentu kita akan mengalami kesulitan. Mungkin dalam kesempatan ini ya kami biasanya akan mengajukan ke Bu Menkyu untuk meminta tambahan. Buat kami itu sudah sangat baik. Tapi terima kasih atas kenaikan gaji yang diberikan pada kami. Terima kasih. Terima kasih Bapak Kapolri. Ibu Menteri Keuangan silakan. Baik, terima kasih Bapak. Tadi untuk koreksi sedikit, belanja untuk IKN tahun depan akan mencapai 40 triliun, karena 40,6 triliun, jadi yang 35, 40,6 termasuk yang tadi PUPR, Pak Menteri PUPR sendiri 35. Jadi nanti kalau saya diajak ke sana, saya janji nggak pakai baju pink. Untuk subsidi energi tadi disampaikan bahwa tahun ini kita akan menganggarkan tahun depan 329,9 triliun untuk subsidi energi, terutama untuk solar, LPG, dan subsidi listrik ya dalam hal ini. Untuk LPG jumlah volumenya 8,03 juta metrik ton, kemudian listrik terutama untuk 450 VA dan 900 VA yang masuk dalam DTKS, sedangkan untuk solar subsidi tetapnya 1.000. Kalau kita lihat pada tahun 2023 ini, anggaran alokasi subsidinya cukup besar, namun mungkin outlook-nya sampai akhir tahun tidak akan sebesar yang kita anggarkan, karena tadi harga minyak lebih rendah, meskipun kursnya sekarang rupiah terhadap dolar
lebih tinggi, dalam artian mendekati 15.000 kan, atau bahkan sudah di atas 15.000. Nah ini yang menyebabkan kemudian alokasi anggaran untuk subsidi tahun 2023 kita perkirakan akan mencapai 185 plus kompensasi 114. Kalau kita lihat di dalam RAPBN 2024, kami menggunakan hampir sama angkanya dengan kemungkinan outlook 2023. Ini karena tadi harga minyak kan diasumsikan di 80 yang mirip dengan angka yang realisasi tahun ini. Sedangkan kursnya tadi asumsinya di dalam asumsi dasar ekonomi makronya 15.000. Jadi makanya dengan volume yang kita harapkan tentu dari Pertamina untuk lebih targeted dan PLN untuk tetap bisa juga mengendalikan, kita perkirakan untuk total subsidi energinya adalah 329,9 triliun. Mungkin itu Bapak dari tambahan saya. Baik, saya rasa cukup karena sudah mendekati jam 6 dan semuanya sudah jelas. Tinggal dicetak aja. Terima kasih kepada Bu Menteri Keuangan, Pak Menteri Kesehatan, Pak Menteri Pendidikan, Bapak Kapolri, Pak Menteri Pertanian, Bapak Menteri Bappenas, Wamen Agama, dan Menteri Diknas dan Kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.